Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahli sa'adah wa ahli manfa'ah fi dini wa dunya wal akhirah. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun berada sebangsa dan setanah air, semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, diberi rezeki yang banyak dan barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak yang sholih dan sholihah, dan semoga semuanya tetap diberi kekuatan, keistiqomahan dalam ibadah, insyaallah akan berakhir dengan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, hari ini hari Kamis tanggal 21 September. Alhamdulillah ada kabar yang sangat baik dari seorang tokoh dari keturunan Wali Songo yang sangat kita hormati, yaitu Kiai Hanan, yang selama ini dalam polemik nasab ini selalu berada di tengah dari pihak yang netral, walaupun beliau ada di pihak dzurriyyah Wali Songo yang seakan-akan oleh pihak yang membegal dan tanda kutip yang mempermasalahkan, yang membatalkan nasab Alawi, seakan-akan menunggangi dzurriyyah Wali Songo dan seakan-akan dzurriyyah Wali Songo ada di pihak mereka. Padahal banyak dari dzurriyyah Wali Songo yang memilih diam, memilih ada di tengah, tidak masuk ke pembatalan nasab Alawi, apalagi sampai menyuruh tes DNA. Termasuk Kehanan ini yang dari awal-awal itu melarang mereka yang mempermasalahkan nasab Alawi untuk tes DNA dan juga untuk mengatasnamakan dzurriyyah Wali Songo. Dan dengan berjalannya waktu yang sudah sangat lama, hampir 7 bulan, 8 bulan ini, yang sebenarnya secara ilmiah kita sudah tahu semua bahwa tesisnya Kiai Imad itu sama sekali tidak masuk dalam kategori pembatalan, apalagi untuk membubarkan Ba'alawi. Dalam segi tesisnya pun sebenarnya sudah tidak masuk kategori karya ilmiah. Itu sudah kita tahu, sudah kita pelajari semua, sudah kita ikuti sampai berbulan-bulan ini. Yang akhir-akhir ini setelah menyebarnya voice note dari Kiai Badri dengan Kiai Ahmad, akhirnya mendapatkan tanggapan dari buzzer-buzzer dari pihak Kiai Imad. Bahkan Gus Fuad Pleret sampai ngamuk ya, marah kepada Kiai Badri, yang akhirnya memicu sesuatu hal yang membuat Kiai Hanan ini angkat bicara, naik lagi dalam bab nasab ini, dan akhirnya menghimbau untuk keturunan Wali Songo untuk tidak mempublikasikan yang sudah tes DNA. Dan juga dari para habaib seharusnya juga kalau memang sudah ada jangan dipublikasikan. Karena bagaimanapun tes DNA yang sudah jauh, yang menurut ilmu fikih, bahkan fikih dunia yang sudah diutarakan oleh Habib Hanif dan yang lainnya, memang tidak boleh ya, diharamkan, dan bolehnya cuma untuk DNA dekat antara anak dan orang tua seumpamanya. Memang ini tidak bisa dibuat untuk meneliti atau menetapkan nasab yang jauh. Dan ini sudah dibahas oleh beberapa ahli genetik yang akhir-akhir ini, yang paling buat rujukan, yang insya Allah juga dibuat rujukan oleh Kiai Hanan, penjelasan yang sangat terang, sangat jelas, yaitu dari Dr. Sugeng. Bahwasanya mereka yang sudah terindikasi sudah baik dari keturunan Wali Songo ataupun yang lain yang sudah tes DNA, ternyata haplogrupnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ada desas-desusnya dari beberapa channel, itu ada yang mengatakan O, ada yang mengatakan G. O dan G sama-sama kalau dijalurkan ke J1 itu sama-sama memperjauh jarak antara keturunan Rasulullah. Makanya inilah memang sudah seharusnya ikutilah saja ulama yang mengatakan jangan sampai tes DNA. Dan apalagi hanya untuk membangga-banggakan, untuk fakhr ya. Dengan tes DNA malah tidak bisa. Jangankan dengan tes DNA, dengan nasab yang sudah tertulis atau dalam manuskrip, itu beliau Kiai Hanan juga mengatakan dari Sunan Giri sendiri itu sangat melarang untuk membuka nasab. Jadi semoga himbauan atau harapan dari Kiai Hanan ini bisa
bisa dimaklumi, bisa diterima oleh mereka-mereka yang masih sangat getol sekali untuk menyuruh para habaib atau yang lainnya untuk tes DNA. Sudahlah, perbedaan kalau mereka memang tidak mau untuk menyepakati, biarlah perbedaan ini menjadi sebuah hikmah, ya, karena setiap khilaf itu ada hikmah, ya. Kita ambil hikmahnya saja. Kata Dr. Sugeng, ngapain harus sangat ingin menjadi dzurriyyah Rasulullah. Insya Allah kita semua ini banyak yang dzurriyyah Rasulullah, karena bukan hanya dari jalur Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain saja. Nah, semoga ini menjadi pereda atau juga bisa menyejukkan, bisa menjadi solusi khususnya buat mereka yang berseteru dan juga buat umat untuk tetap kita di jalur guru-guru kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, yaitu tetap menjadikan umat yang mencintai, menghormati para dzurriyyah Rasulullah, para habaib, dan juga dzurriyyah Rasulullah yang dari Wali Songo, dan juga mentaati dan menghormati para ulama kita. Mari kita ikuti penjelasan sebuah himbauan dari Kiai Hanan. Sekian dari Al-Fakir, ada kurang lebihnya saya mohon maaf, ada baiknya, semoga bermanfaat. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat perkembangan tentang polemik masalah nasab ini ya, kemudian berkembang kepada pembahasan DNA. Saya kira memang lebih banyak kita ini yang tidak paham dan awam tentang DNA itu lebih baik sukut atau diam, tidak ikut terlalu jauh mengomentari tentang masalah DNA. Dan saya juga minta terutama kepada seluruh dzurriyyah Wali Songo yang ikut tes DNA untuk tidak membuka tes DNA-nya, apalagi membuka hasil tes DNA yang bukan miliknya. Ini sangat-sangat melanggar kode etik di dalam data-data pribadi, yaitu data-data medis dan data-data medis ya. Sehingga itu adalah sesuatu yang tidak boleh mempublish data-data medis kesehatan, termasuk juga DNA, karena di DNA itu ada kode-kode juga riwayat ini dan lain sebagainya yang berkaitan dengan medis. Itu tidak boleh dipublish, apalagi milik orang lain tanpa seizin daripada orang lain tersebut. Oleh sebab itu saya minta, karena kedepannya ini bukan tidak mungkin akan banyak mencari data-data DNA dari dari orang-orang yang telah tes DNA dari manapun. Sebelum ini memang banyak yang bertanya-tanya kepada saya tentang hasil tes DNA dari keluarga dzurriyyah Wali Songo, begitu ya. Dan saya selalu mengatakan saya tidak bisa memberikan data itu, apalagi itu data milik orang lain. Karena itu seperti yang saya katakan, bahwa itu adalah melanggar kode etik, karena itu hak privasi yang harus dilindungi. Apalagi orang yang memiliki data itu tidak mengizinkan secara tertulis untuk membuka datanya. Saya kira itu ya. Ke depan ini bukan tidak mungkin akan banyak mungkin akan dimasukkan di dalam polemik nasab ini, sehingga tidak berhenti pembahasannya, sehingga dimasukkan di dalam polemik ini. Saya kira kepada teman-teman dzurriyyah Wali Songo yang melakukan tes DNA untuk merahasiakan, tidak mempublish datanya, agar polemik seperti ini tidak semakin melebar dan ujung-ujungnya akan membuat suudon dan lain sebagainya. Saya kira itu ya. Sekali lagi, yang paling penting itu kepada dzurriyyah Wali Songo agar tidak terpancing, terutama mungkin nanti yang hasilnya
menyesuai gitu ya, tidak terpancing untuk mempublish gitu ya, karena tujuan awal dari kita ini tes DNA itu kan hanya apa namanya, ingin melihat mengkomparasikan antara data dan hasil tes DNA. Jadi tujuan kita itu bukan mencari-cari nasab, karena kita ini sudah terbiasa begitu ya. Saya kira jangan sampai terpancing kemudian ketika nanti hasil tes DNA-nya, ini nih saya punya kesesuaian, kemudian ditampilkan, jangan. Apalagi milik orang lain, gitu ya. Jadi itu ranah-ranah keilmuan yang apa namanya, kita tidak pernah bisa paham betul. Nunggu saja nanti, karena kita ini masih akan bekerja sama ke depannya ini dengan ilmuwan-ilmuwan dan beberapa di dalam negeri nanti ya. Jadi kedepannya itu saya kira itu ya, jangan sampai ada yang terpancing kemudian mempublish data-datanya, apalagi kemudian sesama Dzurriyyah Wali Songo kemudian ini saya yang upload ini, kamu upload ini, saya upload ini, wah ini nanti akan membuat polemik baru antar Dzurriyyah Wali Songo, sehingga apa namanya, sudah disimpan aja seperti biasanya. Dan sebelum saya tutup video ini, dan yang penting itu Dzurriyyah Wali Songo itu sama aja, mau jalur perempuan mau jalur laki-laki kan sama, kita sama-sama mengakui, dan tujuan kita bukan tafakhur dengan nasab. Saya kira itu. Yuk kita kembali, yang paling penting itu khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi penting itu, dan mudah-mudahan perdebatan ini tidak semakin dimanfaatkan, diperpanjang dengan apa namanya, memasukkan kayu bakar baru berupa DNA. Jadi kita ini tes DNA itu sebetulnya tidak mau berkaitan dengan perdebatan ini dari awal-awal. Jauh sebelum itu banyak teman-teman yang memang melakukan tes DNA hanya walaupun berdasarkan iseng, ingin tahu, penasaran dan lain sebagainya, tetapi kemudian ditarik-tarik ke dalam perdebatan ini. Dan sekarang nampaknya mulai membahas DNA. Saya kira teman-teman paham akan hal itu. Ada yang bertanya, thumbnailnya kenapa oke? Saya buka, saya terpancing membuka datanya. Iya, saya buka datanya. Datanya wasiat Sunan Giri untuk tidak membuka data.